Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasin Trivianti dari kelas 10 MPLB 3. Di sini saya akan menjelaskan materi perkembangan revolusi industri 4.0 di bidang perkantoran dan layanan bisnis. Kita lanjut ke video berikutnya. Di dalam perkembangan revolusi industri 4.0 di bidang perkantoran dan bisnis, ada pokok bahasan yang kita bahas. Pengertian revolusi industri 4.0, jenis-jenis teknologi di dalam revolusi industri. Dampak dari adanya revolusi industri 4.0, ciri revolusi industri 4.0. Yang pertama, pengertian revolusi industri 4.0. Apa yang dimaksud dengan revolusi industri 4.0? Revolusi industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi otomatisasi. Revolusi industri 4.0 juga dikenal dengan istilah cyber physical system, merupakan revolusi yang penerapannya berpusat pada otomatisasi. Dan yang kedua yaitu jenis-jenis teknologi di dalam revolusi industri 4.0. Yang pertama, Internet of Things atau IoT, yang kedua Big Data, yang ketiga AI, dan yang keempat Cloud Computing, yang kelima Additive Manufacturing. Internet of Things atau IoT, konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk suatu benda atau perangkat untuk terhubung dengan internet. Dan yang kedua, Big Data, konsep yang sangat penting dalam dunia teknologi, informasi, dan bisnis modern. Dan yang ketiga, Artificial Intelligence, merupakan sebuah teknologi komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia pada umumnya, yang bisa diatur sesuai keinginan manusia. Dan yang keempat yaitu Cloud Computing adalah penyediaan sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan data, jaringan, dan perangkat lunak melalui internet. Dan yang terakhir yaitu Additive Manufacturing. Ini adalah nama produksi industri untuk pencetakan 3 dimensi. Proses yang dikendalikan komputer menciptakan objek 3 dimensi dengan cara menyimpan material, biasanya berlapis-lapis. Ciri-ciri revolusi industri 4.0 ada 3, yaitu 1. Inovasi, 2. Otomasi, 3. Transformasi. Dampak dari adanya revolusi industri 4.0 yaitu dampak sosial, dampak politik, dan dampak ekonomi. Pertama, dampak sosial. Dampak sosial, proses produksi menggunakan mesin berteknologi tinggi dan menggantikan tenaga manusia dalam dunia bisnis. Hal tersebut berpengaruh terhadap ketersediaan lapangan kerja. Dan yang selanjutnya yaitu dampak politik. Hampir setiap orang pasti memiliki smartphone untuk melakukan kebutuhan. Dan arus informasi menjadi cepat diakses juga akan menjadi masyarakat yang berwawasan global. Sistem pendidikan yang sudah tidak relevan dengan sistem pendidikan yang sebelumnya dan angka pengangguran yang tinggi menjadi permasalahan bagi negara. Dan yang terakhir yaitu dampak ekonomi. Beralihnya transaksi melalui online berdampak pada transaksi konvensional banyak yang tutup dari segi pelaku bisnis. Hal ini menguntungkan karena biaya operasional yang dikeluarkan akan semakin kecil. Beban biaya tenaga kerja dapat ditekan bahkan dapat digantikan dengan aplikasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.